Siapa mengkafirkan? Antum yang sering dengar rojak, siapa dengar? Ada yang suka mengkafirkan? Kalau kita bilang ini kekufuran, itu harus. Ini kesyirikan, itu harus. Kita bilang meminta kepada penghuni kubur, itu apa? Syirik. Pakai jimat-jimat, itu apa? Syirik. Pergi ke dukun, syirik. Dan saya sedang menjelaskan tentang banyak kesyirikan dalam penjelasan kitab tauhid. Ya, tetapi masalah mengkafirkan itu ada aturannya. Apakah sudah sampai hujah kepadanya? Apakah sudah iqamatul hujjah? Tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran otomatis menjadi kafir. Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan, kita jelaskan. Wajib kita jelaskan. Mau orang mau ngomong apa terserah. Tapi bukan berarti kita bilang ini syirik. Kalau ada yang terjerumus berarti kita bilang musyrikin, harus dipenggal lehernya, ditumpahkan darahnya dan macam-macamnya, dirampas hartanya. Enggak. Siapa yang pernah demikian? Tidak ada dai salafi seperti itu. Karena mereka menyebarkan kedustaan. Bahwasanya kita suka mengkafirkan apa? Orang-orang. Dari mana dalilnya? Kalau kita jelaskan ini bid'ah, bukan berarti kita mengkafirkan. Kalau kita menjelaskan ini syirik, bukan berarti kita menyatakan dia musyrikin. Ini perlu pembahasan yang selanjutnya ya. Ini kedustaan yang dipaksa-paksakan. Seperti menggambarkan bahwasanya orang-orang Ahlus Sunnah Salaf itu ya mengkafirkan orang, haus darah, suka membunuh. Ini kedustaan besar. Ente mau tahu Salaf itu di mana? Di Arab Saudi. Itu kebanyakan ulama Salaf. Apakah jemaah haji kalau ke sana jemaah umrah ketakutan mau dibunuh, dirampas hartanya? Pada ketakutan atau tidak? Lebih takut mungkin di tanah air daripada di sana. Banyak orang ketemu saya, ustaz saya di sini tenang sekali. Nanti udah pulang udah gemetaran, banyak tagihan. Pas umroh tenang, tenteram. Terus gimana? Mana katanya haus darah, bunuh sana, bunuh sini. Jadi mereka sudah Allah alam kehabisan argumen sehingga dengan berdusta itu yang paling menyedihkan. Ya. Dalam wacana publik, terutama di dunia Islam teman-teman, ada beberapa tuduhan yang selalu diulang dan sering dikaitkan dengan proyek Barat untuk merusak Islam melalui Wahabi. Beberapa di antaranya itu seperti yang pertama, Wahabi menolak mazhab dan membatalkan imam 4 mazhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu difitnah seolah-olah beliau menghapus keberlakuan mazhab fikih dan menyuruh semua orang untuk berijtihad dengan dirinya sendiri. Padahal beliau mengkritik taklid buta teman-teman, bukan menafikan kedudukan mazhab. Yang kedua, Wahabi mengkafirkan seluruh umat Islam selama 600 tahun. Ada fitnah bahwa beliau itu menganggap umat Islam sejak rentang tertentu semuanya sesat dan kafir. Dalam tulisan-tulisan beliau yang dikritik adalah praktik syirik dan bid'ah, bukan seluruh umat Islam secara total. Yang ketiga, Wahabi mengharamkan ziarah kubur dan mengkafirkan orang yang tawasul. Narasi ini teman-teman memperlihatkan seakan-akan beliau itu menentang semua bentuk tawasul dan ziarah kubur. Padahal yang beliau larang adalah tawasul yang berkonsekuensi syirik, yaitu meminta langsung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ziarah yang diiringi keyakinan yang batil teman-teman. Yang keempat, Wahabi membenci Nabi dan situs sejarah Nabi. Fitnah yang mengatakan beliau ingin menghancurkan rumah Nabi SAW, mengganti mizab Ka'bah dan sebagainya. Faktanya, beliau sangat mengagungkan Nabi Muhammad SAW, namun menolak pengkultusan tempat dan benda yang bisa mengarah kepada pengibadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Wahabi diperalat Barat untuk melahirkan sekte takfiri. Di sebagian tulisan ada klaim bahwa Barat dan Zionis membina Muhammad bin Abdul Wahab untuk melahirkan aliran yang suka membunuh sesama muslim dengan dalil takfir. Sejarawan yang meneliti perang-perang di Niger teman-teman mencatat adanya konflik politik dan militer. Namun penggambaran seakan beliau itu adalah agen Barat justru bertentangan dengan fakta bahwa kekuatan Barat itu memusuhi dakwanya. Semua tuduhan di atas teman-teman itu diulang dalam ceramah, artikel, bahkan media sosial, sehingga bagi orang awam seolah-olah itu fakta yang baru. Disinilah fungsi konspirasi berjalan, membentuk persepsi massal dengan informasi yang tidak seimbang teman-teman. Kalau kita mau jujur melihat rekam jejak kolonial sikap Inggris terhadap dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan sikap yang mendukung. Sumber-sumber sejarah
itu menyebutkan bahwa Inggris dan penguasa kolonial memandang gerakan yang menggalakkan tauhid dan semangat jihad sebagai sebuah ancaman terhadap stabilitas kekuasaan mereka. Beberapa poin penting untuk perlu diperhatikan di sini teman-teman. Yang pertama, gerakan tauhid di Niger dan Arabia itu membentuk basis sosial dan politik yang mandiri yang tidak mudah dinegosiasi oleh kekuatan asing. Kedua, justru tuduhan bahwa Inggris mendukung dakwah Syekh Muhammad itu bertolak belakang dengan kenyataan bahwa mereka mengarahkan narasi negatif untuk menakuti dunia Islam terhadap Wahabi. Yang ketiga, sejumlah ulama yang meneliti cerita Hamper tegas menyatakan tidak ada bukti bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah produk intel Inggris, dan sosok Hamper sendiri itu fiktif. Artinya apa teman-teman? Yang jelas terlihat bukan Barat mempromosikan ajaran Syekh, tetapi Barat dan sebagian elit lokal mempromosikan fitnah tentang ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Peran kelompok internal dalam menyebarkan narasi konspirasi juga turut adil. Konspirasi Barat tidak akan berhasil kalau tidak ada penerjemah lokal dari kalangan umat Islam itu sendiri. Disinilah peran tokoh-tokoh yang punya kepentingan dengan tradisi tertentu yang tersentuh dengan koreksi tauhid. Merasa otoritas keagamaan mereka itu terancam oleh dakwah yang mengajak kembali langsung kepada dalil. Mengambil materi propaganda Barat lalu membungkusnya dengan bahasa agama untuk menakuti umat Islam. Semisal ketika dakwah tauhid itu menentang praktek berlebihan di kuburan, sebagian kalangan yang menggantungkan pengaruhnya di sekitar situs ziarah, mereka merasa terganggu dan merespon dengan tuduhan Wahabi itu membenci wali dan ulama teman-teman. Mereka kemudian mengutip kisah Hamper, teori agen Inggris, dan menggabungkannya dengan retorika emosional agar masyarakat awam itu menjauhi karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini membuat narasi konspirasi Barat teman-teman menyatu dengan konflik internal. Garis pembeda antara kritik ilmiah terhadap pemikiran dan fitnah personal dan gerakan menjadi kabur teman-teman. Perlu untuk kita ketahui teman-teman sekalian, penggunaan istilah Wahabi sebagai label yang negatif punya beberapa dampak seperti memecah belah umat. Orang yang belajar tauhid, hadis, dan manhaj salaf itu dituduh sebagai Wahabi, sementara yang mempertahankan tradisi tertentu itu dianggap satu-satunya representasi Islam rahmatan lil alamin. Mengaburkan diskusi ilmiah teman-teman. Alih-alih membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri, banyak orang yang berhenti pada cerita fitnah sehingga perbedaan pandangan fikih dan akidah tidak dibahas dengan dalil tetapi dengan serangan pribadi.